Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kami harus pamit dan alhamdulillah kami diterima di sini dengan baik dan kami bersyukur. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, keluarganya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, atas kesempatan yang berharga ini, karena mereka masih santri, jadi mungkin keberadaan di sini ya sedikit mengganggu konsentrasi Bapak Ibu dan merepotkan, dan tentunya mereka datang ke sini kami tugaskan untuk belajar ya, belajar mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan di pondok, dan hari ini mereka harus kembali karena masih ada tugas yang belum selesai. Mudah-mudahan nanti setelah lulus, kalau memang bersedia ya kita kirim ulang ke sini mungkin dalam waktu yang lebih lama. Jadi nanti ada pengabdian setahun, Pak. Dibikin menantu katanya. Ya kalau cocok ya mudah-mudahan sih. Iya. Amin. Jadi setelah selesai nanti mereka wajib ada pengabdian. Jadi sebelum ngambil ijazah mereka harus turun langsung di masyarakat, baik di musola atau di sekolah-sekolah yang memang ada kerjasama dengan pondok. Jadi itu untuk terima kasihnya, dan mudah-mudahan apa yang sudah mereka ajarkan di sini bisa berkesan untuk Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan penggantinya pun lebih baik lagi ke depannya insyaallah. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai pertemuan terakhir ya, tapi mudah-mudahan bukan terakhir. Di waktu yang lain, di kesempatan yang lebih baik lagi, insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah kembali insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin sedikit membawakan kabar gembira. Kabar gembira tersebut disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Suatu hari beliau ditanya oleh sahabatnya. Bukan ditanya, beliau menawarkan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku beritahu satu perbuatan di mana perbuatan tersebut, kata Nabi SAW, lebih dicintai Allah. Kemudian perbuatan tersebut tinggi juga derajatnya di sisi Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa khairul lakum min an tunfiqadh dhahab awil fiddah. Perbuatan tersebut lebih baik dari kalian infak dengan emas dan perak. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah sedekah infak dengan emas dan perak? Belum ya? Masya Allah. Mudah-mudahan dengan amalan ini bisa. Hanya uang. Tidak cukup sampai di situ, Nabi melanjutkan, wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih dari itu, amalan tersebut, kata Nabi SAW, lebih baik bagi kalian saat kalian bertemu musuh, kemudian kalian memenggal leher mereka, atau sebaliknya, mereka memenggal leher kita. Ini apa, Bu? Jihad. Kata Nabi SAW, amalan tersebut lebih afdol, lebih baik dari kita berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Maka mendengar tawaran tadi, sahabat pun bertanya-tanya, ya kami tentu mau. Amalannya dicintai Allah,
bisa kedudukan derajatnya di sisi Allah tinggi, lebih baik dari kita bersedekah dengan emas dan perak, bahkan lebih baik dari kita berjihad di jalan Allah. Padahal dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan al-jihad dzirwatu sanamil Islam. Jihad itu puncak keislaman seseorang. Jadi orang kalau sudah berani jihad, ya disitulah puncak keislaman. Tapi di atas itu ada yang lebih baik, kata Nabi SAW. Ternyata simple, Pak. Cuma zikir. Kata Nabi SAW, amalan tersebut yang bahkan lebih baik dari jihad hanya zikir. Ini mungkin menjadi amalan yang mudah-mudahan kita bisa terus terapkan dalam setiap hari kita, kehidupan kita, gerak-gerik kita, sehingga amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang terbaik, bahkan lebih baik dari kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang namanya zikir ini, mohon maaf Pak Bu, itu ringan kan ya? Enggak butuh modal kan ya? Enggak kayak orang haji butuh puluhan juta berangkat, butuh nunggu puluhan tahun baru bisa berangkat. Orang umroh pun demikian, butuh puluhan juta baru bisa berangkat. Tapi ini Masya Allah, kita enggak butuh modal, enggak capek, dan ternyata amalannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya, la tada'anna an taqula dubura kulli shalah. Janganlah sekali-kali kalian tinggalkan doa sebelum kalian salam di akhir salat. Doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hambamu ini menjadi hamba yang pandai berzikir, pandai bersyukur, dan benar dalam ibadahnya. 3 pesan ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pesan Nabi SAW supaya kita berdoa menjadi orang yang bisa berzikir. Karena Nabi SAW tahu zikir itu mudah, tapi sering kita lalaikan dan abaikan. Zikir tersebut gampang, mudah, hanya sekedar kita menggerakkan lisan, tapi ternyata zikir ini yang paling sering kita lupakan. Contoh yang paling mudah, saat kita turun hujan, Nabi SAW mengajarkan kita zikir. Zikirnya pendek, Allahumma shayyiban nafi'an. Mungkin adik-adik kita sudah hafal ya. Hafal kan? Hafal kan? Zikir atau doa ketika turun hujan. Itu mudah, gampang. Tapi subhanallah, karena mudahnya itu banyak kita melalaikan. Termasuk saat kita mau makan. Nabi SAW mengajarkan kita zikir untuk mengucapkan bismillah. Gampang, mudah. Tapi mohon maaf, sering kita lupa Pak. Mau minum juga lupa. Tahu-taunya sudah masuk. Mau makan sudah berapa suap baru ingat, ya Allah lupa. Lupa zikirnya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantu kita untuk menjadi hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, zikir memang mudah, gampang, tapi juga gampang dilupakan. Maka dari itu kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan, diberi kemudahan, diberi waktu luang untuk kita berzikir. Setiap hari hampir habis waktu kita untuk hal yang sia-sia. Mungkin ibu-ibu lagi masak di dapur sambil motong-motong cabai. Kebanyakan ya asik denger nonton TV atau muterin lagu nostalgia mungkin ya. Lagu landur. Padahal itu perbuatan yang sia-sia. Coba kalau
Kita sambil zikir la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Besar pahalanya, besar manfaatnya, dan itu mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Terus adik-adik kalau berangkat sekolah sambil nyepeda misalkan, kalau waktunya dipakai zikir, bayangkan berapa zikir yang bisa kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, enggak butuh waktu 1 menit selesai. Kalau perjalanan 10 menit ke sekolah, 1 menitnya mungkin bisa 5-10 kali zikirnya. Kali 1 menit tambah 10 menit, seterusnya. Pasti banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena mudahnya tadi sehingga kita memudahkan untuk melafadzkannya, dan mudah juga bagi kita untuk melupakannya. Namun perlu diketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa zikir itu ada 2 macam. Zikir yang pertama yang dicontohkan Nabi SAW dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Nabi mencontohkan kepada kita berbagai macam zikir yang setiap harinya bisa kita ucapkan, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bangun tidur, kita diperintahkan zikir Subhanallah, alhamdulillah, kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saat kita mendengar azan juga diperintahkan zikirnya, ya, mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Kemudian setelah azan juga ada zikirnya, mau masuk WC ada zikirnya, keluar juga demikian, mau wudu juga ada zikirnya. Kalau ini kita amalkan sehari-hari, Masya Allah, pertama, hidup kita penuh dengan zikir, hidup kita tambah berkah. Terus kita juga meneladani Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari, dan itu mudah. Hanya saja kita harus banyak minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita dimudahkan, agar hati kita ini digerakkan oleh Allah untuk lisan kita dimudahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir yang kedua yang disebutkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah apapun kondisinya. Dalam keadaan berbaring, dia berzikir kepada Allah. Dalam keadaan duduk, dia zikir kepada Allah. Dalam keadaan berjalan, dia zikir kepada Allah. Jadi semua kondisinya, apapun, bagaimanapun, dimanapun, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mudah bagi lisan kita, dan ditunjukkan oleh Allah untuk kita berzikir senantiasa dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah amalan yang ditunjukkan Nabi SAW, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ini amalan yang ringan insya Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menawarkan kita semuanya untuk berlomba-lomba menanam pohon kurma di surga. Bapak Ibu pernah lihat kurma pohonnya? Pernah ya? Di TV. Oh, di TV, alhamdulillah. Tapi buahnya pernah makan kan ya? Pernah. Alhamdulillah. Dimakan Alhamdulillah, itu nikmat. buahnya. Ya tentunya kita pengen nanam pohon kurma di surga. Iya. Mudah kok, Bu. Insya Allah semuanya bisa. Caranya, kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ghurisat lahu
nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gampang Bapak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuma 2 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal insyaallah. Adik-adik hafal semua ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Selesai. Kadang-kadang orang bodoh itu dibaca subhanallahil subhanallah wa bihamdihi. Dibaca fathah. Hai. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. subhanallahil azim. Subhanallahal azim. Bodoh kan Ya. kadang-kadang al azim. Ya, mudah-mudahan diterima insyaallah. Kan yang benar hil azim. Iya, Allah Maha Murah pada hambanya dan Maha Sayang kepada hambanya. Insya Allah maksudnya tahu. Siapapun yang mengucapkan 2 zikir ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kata Nabi SAW, yang mengucapkannya dia telah menanam 1 pohon kurma di surga. Semakin banyak zikir kita mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, semakin banyak. Tidak berbuah Ustaz. Ya, nanti kita panennya saat kita masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Buahnya nanti di akhirat. Iya. Mudah-mudahan Allah Kalau pengungsi memudahkan. buahnya sekarang berat banyak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin. Dan kita digolongkan Allah termasuk penduduk surga tanpa hisab, tanpa azab insyaallah. Amin. Sehingga Ini masalah apa keimanan. yang kita tanam hari ini nanti di akhirat kita memanennya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi kami mohon pamit dan ya mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di waktu yang lebih baik insyaallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, saya sebagai